Even the nicest sections of It's starting to affect my business when customers think to look at it, it's terrible. Film ini diawali dengan diperlihatkan sosok badut yang tengah merias diri. Dia bernama Arthur Fleck. Dia tinggal di kota Gotham dengan latar tahun 1981. Saat itu, Arthur tengah disewa oleh pemilik toko yang hampir bangkrut untuk mempromosikan jualannya. Akan tetapi, tiba-tiba datang sekelompok anak kecil yang tidak menyukai Arthur. Anak itu iseng mengambil papan promosi itu. Keadaan kota sangat kacau kala itu. Bahkan warganya tidak memiliki empati dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Selain karena fisik Arthur yang lemah, sepatunya pun menghambat kecepatan langkah kakinya. Arthur digiring di gang sempit, lalu dipukulnya Arthur dengan papan miliknya. Dan sekumpulan anak itu mengeroyok Arthur sampai tak berdaya. Arthur adalah sosok pria yang terkena penyakit gangguan mental. Setiap kali ia merasa sedih, ia akan tertawa dengan sendirinya tanpa terkendali. Dan untuk menyembuhkan penyakitnya itu, ia kerap mendatangi tempat layanan sosial. Di sana, Arthur bisa bercerita banyak hal tentang masalah yang ia alami di sepanjang hidupnya kepada seorang pekerja di layanan itu. Bagi Arthur, ini adalah satu-satunya layanan dari pemerintah yang sangat berarti. Berkat layanan ini, ia bisa mendapat obat yang ia butuhkan secara gratis. But also as a joke diary. You're in stand-up comedy. I was wondering if you could ask the doctor to... Arthur, you're on 7 different medications. Di perjalanan menuju pulang, di dalam bus ada anak kecil yang tengah memperhatikan Arthur. Merasa gemas dengan anak ini, Arthur memberinya sedikit lelucon yang membuat si anak tertawa cekikikan. Hal itu membuat orang tua si anak risih dan memarahi Arthur. I wasn't bothering Just him. stop. Arthur merasa sedih, penyakitnya itu kambuh dan ia mulai tertawa terbahak-bahak. Jelas si wanita itu bertanya-tanya keheranan. Kemudian Arthur memberi sebuah kartu terkait pengidap penyakit yang dialaminya. Arthur tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen yang kumuh. Dia bernama Penny Fleck. Setiap hari, ibu Arthur menunggu kiriman surat dari Thomas Wayne. Thomas Wayne adalah orang terpandang di kota itu. Menurut pengakuan dari Penny, dulu ia pernah menjalin suatu hubungan asmara sewaktu ia bekerja di rumahnya. It's Thomas Wayne, Mom. Saat itu, acara yang ditunggu-tunggu telah tayang. Arthur sangat mengidolakan sosok pengisi acara itu. Pengisi acara itu bernama Murray Franklin. Dia menghayal bisa menghadiri acaranya dan mendapat sambutan hangat darinya. Mendengar terkait insiden pengeroyokan yang menimpa rekannya, salah satu rekan kerja Arthur yang bernama Randall memberi sebuah pistol ke Arthur untuk berjaga-jaga. Barangkali Arthur akan mengalami insiden yang serupa di kemudian hari. It's for you. You gotta protect yourself out there. And you can pay me back some other time. Kemudian kita diperkenalkan dengan sosok Gary. Dia rekan kerja Arthur juga. Seringkali Gary diajak oleh teman-temannya karena fisik Gary yang kerdil. Meski begitu, Gary tetap tabah dan rendah hati. Gary adalah orang yang sangat baik. You know what I've always wondered? It just golf to you. Bos Arthur memanggilnya. Dia menceritakan aduan komplain dari salah satu pelanggannya mengenai kinerja Arthur terkait dengan masalah papan promosi yang dirusaknya. Meski Arthur sudah menjelaskan bahwa dirinya diserang waktu itu, namun si bos tidak mau memperdulikannya dan tetap memotong gaji Arthur sebagai gantinya. Selain itu, si bos juga menyinggung sikap Arthur yang dibilang cukup aneh di mata teman-temannya. I gotta take it out of your page, you. Okay? Saat Arthur berada di lift apartemennya, dia bertemu dengan sosok janda anak satu. Sebut saja dia Pevita. Pevita adalah sosok wanita yang lumayan manis. Arthur menaruh perasaan hati pada wanita itu. Saat lagi nyantai, Arthur iseng memainkan pistol pemberian dari Randall. Akan tetapi, Arthur tanpa sengaja menarik pelatuk yang membuat pistolnya meletus. Sontak ibunya pun kaget dan memarahi Arthur. Arthur beralasan bahwa barusan dia sedang menonton TV acara perang bervolume besar. Selepas pertemuannya dengan Pevita kemarin, Arthur mendadak menjadi sosok pria yang hobi stalker. Kemanapun Pevita pergi, Arthur mengikutinya dengan secara diam-diam. Suatu hari, Arthur mengunjungi acara stand-up komedi. Dia mengamati dan mulai menulis narasi, materi yang nantinya akan Arthur bawakan saat pentas.
Pevita menyadari kalau kemarin Arthur mengikutinya seharian. Alih-alih merasa risih, Pevita justru menggoda Arthur dengan candaan. Merasa cintanya disambut baik oleh Pevita, Arthur mulai terbuka dan mengajak Pevita untuk mengunjungi acara stand-up komedi saat Arthur pentas nanti. Saat itu, Arthur disewa untuk menjadi badut di rumah sakit anak-anak. Saat sedang asik berjoget, tiba-tiba tanpa sengaja pistolnya jatuh dari dalam sakunya. Karena kesalahan itulah, akhirnya Arthur dipecat. Arthur membela diri bahwa jatuhnya pistol tersebut adalah bagian dari lelucon yang sengaja ia setting. Namun temannya yang cepu yang bernama Randall memberitahukan pada si bos bahwa pistol yang Arthur bawa adalah milik Randall yang telah dibeli oleh Arthur pada tempo hari. Arthur pulang dengan kesedihan. Saat dalam perjalanan menggunakan kereta, dia melihat beberapa pemuda bersetelan rapi tengah menggoda seorang wanita. Namun godaan itu condong ke arah pembulian. Arthur merasa sedih dan ia tak bisa lagi menahan penyakit ketawanya itu. Para pemuda itu salah paham kemudian menghampiri Arthur. Arthur berusaha menjelaskannya dengan mengambil kartu dari dalam tasnya. Namun salah satu dari pemuda itu membuang tas milik Arthur. Kemudian Arthur dikeroyok, Arthur ditendang. Tak kuasa menahan rasa sakit itu, Arthur kemudian mengambil pistol dari dalam sakunya dan menembak para pemuda songong itu satu persatu hingga tewas. Setelah membantai para pemuda barusan, Arthur merasa jauh lebih tenang. Dia menari-nari seolah-olah merayakan suatu kemenangan. Berita tentang kematian pemuda itu segera tersebar luas dengan cepat dari radio hingga televisi. Thomas Wayne, sang calon wali kota Gotham yang baru, mengutarakan pendapatnya tentang kasus ini. Ia menduga pelaku yang memakai topeng badut ini adalah orang yang iri terhadap orang-orang yang jauh lebih sukses darinya. Dan pelaku yang memakai topeng badut ini jelas adalah seorang pengecut. Ia menambahkan bahwa orang miskin sama pemalasnya seperti badut. Arthur kemudian kembali mendatangi kantor layanan sosial. Namun sayangnya ini adalah hari yang terakhir karena layanan itu akan segera ditutup. Pemerintah telah memangkas anggarannya. Pekerja di layanan itu juga tak bisa berbuat banyak dan artinya nanti Arthur tak bisa lagi mendapat obat yang ia butuhkan itu. How am I supposed to get my medication? I'm sorry, Arthur. Saat ini adalah waktunya Arthur pentas dalam acara stand-up komedi. Arthur tak bisa menampilkan materi yang ia bawa dengan cukup baik. Ia tertawa cekikan tak terkendali. Namun karena adanya sosok Pevita yang ikut menonton, Arthur merasa tenang dan menyelesaikan acara pementasannya. Arthur mulai penasaran dengan isi surat yang ibunya tulis, yang akan ia berikan untuk Thomas Wayne. Dia membaca surat itu, dan akhirnya Arthur mengetahui fakta bahwa Arthur adalah anak hasil dari hubungan gelap ibunya dengan Thomas Wayne. Arthur sangat kecewa. Dia marah kepada ibunya karena tak mau memberitahu dan lebih memilih untuk merahasiakannya. He's an extreme love. Besides, you can imagine what people would say. Di keesokan hari, Arthur mendatangi rumah kediaman Thomas Wayne. Sesampainya di depan gerbang, dia bertemu Bruce Wayne, anak kandung dari Thomas. Arthur kemudian menunjukkan aksi sulap badut untuk menghibur Bruce dalam upaya salam perkenalan. Merasa Bruce terlalu kaku dan sulit untuk tersenyum, kemudian Arthur memaksanya. Namun tindakan itu dilihat oleh pengawal Bruce. Lalu Arthur menjelaskan bahwa tindakannya barusan adalah semata karena hanya untuk menghibur Bruce. Ia juga menambahkan maksud dari tujuannya ke sini yaitu untuk menemui Thomas. Ia mengaku kalau ia adalah putranya, hasil dari hubungan gelap antara Thomas Wayne dengan ibu Arthur, yaitu Penny Fleck. Alih-alih dipersilakan masuk, pengawal itu justru malah menghina ibu Arthur yang dianggapnya gila. Dan pengawal itu juga mengatakan kalau ibu Arthur adalah seorang penderita delusi yang suka menghayal. Thomas Wayne is my... Arthur kemudian kembali ke kediamannya. Dia melihat ibunya dibawa oleh para petugas kepolisian. Ibu Arthur sakit kritis dan segera akan dilarikan ke rumah sakit. Arthur sangat mencemaskan ibunya. Dan untuk menenangkan pikirannya itu, dia duduk melamun sambil ngisap rokok. Tak lama dari itu, dua detektif dari kepolisian menghampiri Arthur. Dia menanyai perihal tentang terbunuhnya 3 pemuda di kereta waktu itu, dan mencurigai Arthur sebagai kandidat pelaku dari kasus ini. Dan alasan ibu Arthur sampai dilarikan ke rumah sakit karena detektif itu menanyai ibu Arthur tentang keterlibatan anaknya mengenai kasus ini, sehingga membuat ibu Arthur syok dan histeris, kemudian akhirnya pingsan. Arthur menyangkal semua tuduhan yang mengarah pada dirinya. Terus Arthur menyalahkan detektif itu karena membuat ibunya celaka.
Kemudian Arthur menjenguk ibunya yang tengah terbaring. Dia juga ditemani dengan sosok Pevita. Saat itu acara kesukaan Arthur telah tayang, yaitu acaranya Murray Franklin. Arthur tak menyangka kalau video sewaktu pementasan stand up komedi yang lalu ditayangkan di acaranya. Awalnya Arthur sangat senang, namun ternyata Murray menayangkan potongan video lawakan itu hanya untuk diolok-olok. Keadaan kota sangat kacau, pengunjuk rasa juga di mana-mana. Semua itu terjadi karena ucapan pedas Thomas Wayne mengenai kasus badut pekan lalu, yang menganggap bahwa orang miskin itu sama seperti badut. Arthur menyelinap memasuki gedung saat pengunjuk rasa tengah ribut dengan para petugas penjaga keamanan. Di dalam gedung, Arthur menyamar menjadi petugas bioskop. Di dalam, Arthur menjumpai banyak pejabat yang sedang asik menonton film komedi. Mereka tertawa oleh lelucon sang aktor. Hal itu berbanding terbalik dengan keadaan di luar gedung yang rusuh mencari keadilan. Di dalam bioskop itu, Arthur juga menjumpai Thomas Wayne. Kemudian ia mengikuti Thomas saat hendak kencing. Lalu kemudian ia mengutarakan perihal tentang Penny Fleck ibunya, tentang hubungan statusnya dengan Thomas Wayne. Namun Thomas Wayne membantah semua perkataan dari Arthur. Kemudian Thomas memberitahu akan kebenarannya, bahwa sebenarnya Penny adalah seorang penderita delusi dan sempat dilarikan ke rumah sakit jiwa Arkham. Bahkan Arthur sendiri adalah anak adopsi, bukanlah anak kandung dari Penny. Di keesokan harinya, Arthur mendatangi rumah sakit jiwa Arkham untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Arthur kemudian mengambil paksa dokumen milik Penny dari petugas rumah sakit itu, karena petugas itu enggan memberinya secara percuma, karena dokumen itu dinilai sensitif dan harus mendapat persetujuan langsung dari pemiliknya. Apa yang dikatakan Thomas memanglah benar, bahwa Penny adalah orang gila, dan ternyata sewaktu Arthur kecil, ia juga kerap disiksa olehnya hingga membuat trauma parah. Dan penyakit gangguan mental yang dialami Arthur saat ini adalah hasil dari penyiksaan ibu angkatnya sendiri, yaitu Penny Fleck. Arthur kemudian mendatangi kediaman Pevita, namun Pevita justru kaget akan kehadiran Arthur, dan ternyata selama ini hubungan kedekatan Arthur dengan Pevita hanyalah sebuah delusi semata Arthur, karena mereka berdua sebenarnya tidak pernah bertemu, dan pertemuan terakhir kalinya hanyalah di lift. Kemudian Arthur mendatangi rumah sakit menemui ibunya. Ia keluhkan bahwa hidupnya sebenarnya bukanlah tragedi, melainkan sebuah komedi. Kemudian Arthur melampiaskan amarahnya dengan mengambil bantal untuk kepala Penny, sehingga Penny kesulitan bernafas dan akhirnya meninggal. Arthur mendapat telepon undangan untuk menjadi bintang tamu di acaranya Murray Franklin. Lalu ia segera mempersiapkan diri. Dia melatih dirinya agar tak terlihat kaku. Namun sepertinya Arthur berencana diri di acara itu. Saat itu, teman atau mantan rekan kerja Arthur yang bernama Gary dan Randall mengunjungi kediaman Arthur untuk mengucap bela sungkawa terkait meninggalnya ibu Arthur. Kemudian Randall menanyakan perihal tentang kasus terbunuhnya pemuda di kereta, karena polisi tengah mengusut kasus ini dengan menginterogasi mantan rekan dan bos Arthur. Karena rasa benci Arthur kepada Randall, teman yang selama ini cuma pura-pura baik namun ternyata di belakang cepu, lantas Arthur segera meluapkan emosinya dengan Randall menggunakan gunting, turunkan kepalanya ke tembok hingga tewas. Gary saat itu ketakutan, akan tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Arthur kemudian mempersilahkan Gary pergi, karena bagi Arthur, Gary adalah teman yang benar-benar baik. Saat Arthur hendak berangkat menuju studio acaranya Murray Franklin, detektif yang waktu itu datang lagi untuk menginterogasi Arthur sekali lagi. Arthur kehabisan akal untuk membuat alasan. Tak banyak pikir, ia segera berlari dan masuk ke dalam kereta yang akan jalan. Di dalam kereta banyak para pendemo yang memakai topeng badut. Hal itu membuat polisi kesulitan untuk menemukan keberadaan Arthur.
Arthur menciptakan masalah pada salah satu penumpang sehingga memicu terjadinya aksi keributan. Detektif dari kepolisian yang saat itu berusaha menenangkannya, akan tetapi ia tak sengaja meletuskan pistolnya sehingga mengenai salah satu penumpang kereta. Para penumpang itu kesal, kemudian polisi itu dikeroyok. Arthur yang melihatnya menarik kegirangan. Sesampainya di dalam studio, Arthur yang saat itu tengah menonton tayangan berita, kemudian didatangi Murray dan salah satu rekannya yang bernama Jane. Jane memprotes keras penampilan Arthur, karena penampilan seperti itu dinilai dapat memprovokasi penonton, sehingga akan mengakibatkan kericuhan. Meski begitu, Murray Franklin selaku pembawa acara meyakinkan Jane bahwa acaranya akan berjalan dengan baik-baik saja. Kemudian Arthur berpesan pada Murray, saat Murray memanggil dirinya untuk naik ke panggung, ia meminta untuk dipanggil dengan nama Joker, yang artinya seorang pelawak. Can you introduce me as Joker? That's what you called me on the show. Joker it is. It's good. Alasan Arthur diundang hanya untuk diolok-olok. Hal ini yang membuat Arthur geram. Namun Arthur mencoba bersikap profesional. Awalnya acara itu berjalan lancar, namun Arthur memilih menceritakan perihal tentang kasus penembakan di kereta pekan lalu. Arthur mengaku kalau ia pelakunya. Ia membahas keadaan kota yang semakin kacau. Ia juga menyebut kalau orang-orang kelas atas seperti Thomas Wayne tidak pernah peduli terhadap orang susah seperti dirinya, tanpa orang sadari bahwa orang miskin seperti dirinya suatu saat nanti juga bisa menggila dan takkan terus-terusan berdiam diri. Murray berusaha menenangkan situasinya, namun ia malah ditembak karena bagi Arthur Murray juga sama saja seperti mereka. Kemudian Arthur dibawa ke kantor polisi. Di dalam perjalanannya itu, ia menyaksikan ribuan orang tengah unjuk rasa dengan membuat kekacauan di jalanan. Mobil polisi yang tengah membawa Arthur kemudian ditabrak oleh salah satu pelaku unjuk rasa. Dua petugas kepolisian itu tewas di tempat, namun Arthur ternyata masih selamat. Sementara itu, Thomas yang tengah bersama istri dan anaknya baru saja keluar dari bioskop. Kemudian mereka diikuti oleh seorang pendemo. Lalu pendemo itu menembak mati semuanya, menyisakan putra mereka yang masih kecil, yaitu Bruce. Arthur kemudian sadar dari pingsannya. Para pendemo meneriaki Arthur untuk berdiri. Mereka menyuraki Arthur bak seperti seorang pahlawan. Kemudian Arthur menunjukkan tarian khasnya. Setelah kejadian itu, Arthur dilarikan ke rumah sakit jiwa Arkham. Pekerja di rumah sakit itu menawarkan diri untuk mendengarkan cerita Arthur. Namun Arthur berkata bahwa kau tak akan mengerti. Kemudian Arthur keluar dari ruangan itu dengan meninggalkan jejak darah dari sepatunya. Dari film ini kita bisa ambil pelajaran bahwa sangat penting dalam menjaga tutur kata, karena apa yang telah diucapkan itu bisa berdampak sangat besar di kemudian hari. Sebisa mungkin katakanlah hal-hal positif. Namun jika ada ungkapan kritik yang ingin disampaikan, maka lakukanlah dengan halus tanpa menyinggung pihak manapun.